Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, fenomena perburuan harta karun digital melalui aplikasi Jagat yang dikenal dengan sebutan koin Jagat telah mencuri perhatian banyak orang di Indonesia. Bermula dari tren viral di media sosial, permainan ini mengajak pengguna untuk mencari dan mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, keberadaannya menuai kontroversial akibat dampak yang ditimbulkan, mulai dianggap membahayakan hingga merusak beberapa fasilitas taman atau tempat publik akibat berburu koin. Seperti apakah koin Jagat itu? Simak informasi selengkapnya. Pemirsa, akhir-akhir ini media sosial sempat dihebohkan dengan aktivitas pencarian koin keberuntungan yang disebut dengan koin Jagat. Tak heran, berbagai kalangan usia mulai dari usia muda hingga dewasa, mereka berlomba-lomba untuk mencari koin keberuntungan di beberapa lokasi, salah satunya di tempat-tempat keramaian seperti taman kota ataupun bahkan lingkungan pendidikan. Saya akan mengajak Anda untuk tahu seperti apa aplikasi dari koin Jagat tersebut. Tetap ikuti perjalanan saya. Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi Jagat yang dikembangkan oleh Jagat Teknologi Pte Ltd, sebuah startup berbasis di Singapura dan Indonesia. Permainan ini mengusung konsep perburuan harta karun treasure hunt dengan menggunakan teknologi peta interaktif. Para pemain mencari koin digital di berbagai lokasi publik seperti taman, jalan, hingga area olahraga. Koin yang ditemukan dapat ditukar dengan hadiah uang tunai seperti koin emas senilai 100 juta rupiah, koin perak 10 juta rupiah, dan koin perunggu dengan nilai mulai dari 300 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Dengan daya tarik hadiah yang besar, permainan ini menarik perhatian berbagai kalangan, terutama anak muda. Aplikasi Jagat yang saat ini memang banyak digunakan oleh para kaum pemuda dalam berburu koin keberuntungan. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa seperti apa cara kerja dari aplikasi koin keberuntungan tersebut yang saat ini tengah menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa, langsung klik aja. Ini muncul semacam peta, ini lokasi user ataupun pengguna di lokasi terdekat. Contohnya di beberapa tempat keramaian seperti Kebun Binatang Surabaya, Taman Bungkul, ini sudah ada beberapa koin dan apabila kita klik ini akan muncul nominal yang akan kita dapatkan, yakni 300 ribu. Untuk koinnya sendiri ini cukup bervariatif ya, jadi dari informasi yang memang kita gali, ini minimal uang yang akan kita dapatkan apabila kita menemukan koin ini, yakni sebesar 300 ribu, bahkan sampai 1 juta ataupun puluhan juta rupiah, gitu ya. Untuk area-area yang paling banyak biasanya di tempat-tempat keramaian seperti Taman Bungkul dan juga Kebun Binatang Surabaya. Ini di sini juga ada, bahkan di Kebun Binatang Surabaya di sini ada harta karun Surabaya yang mungkin ini Nah, di sini juga ada beberapa fitur yang akan kita dapatkan apabila kita join ataupun mendaftar untuk premium. Kita lihat di beberapa lokasi juga di sini cukup banyak, di area Surabaya Pusat khususnya. Di sini cukup banyak di daerah Tunjungan Plaza ataupun bahkan di tempat-tempat lingkungan pendidikan di sini seperti di Universitas Airlangga, ini juga ada beberapa teman-teman, dan juga ITS, untuk mendapatkan koin dengan minimal uang yang akan kita dapatkan 300 ribu rupiah. Namun hingga saat ini keberadaan dari aplikasi koin Jagat ini masih menjadi kontroversial dan masih dikaji. Meskipun fenomena koin Jagat berhasil menarik perhatian banyak orang, permainan ini juga menuai kontroversi. Banyak keluhan muncul mengenai kerusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh para pemburu koin yang terlalu fokus mencari koin berhadiah. Seperti di Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno atau GBK menjadi lokasi ramai para pemburu koin.
Di Bandung, taman-taman kota seperti Taman Tegalega dan Taman Sukajadi mengalami kerusakan parah. Sementara di Surabaya seperti Taman Bungkul, Kebun Binatang, dan Taman Tugu Pahlawan. Beberapa tanaman tersebut diinjak-injak dan lantai taman dibongkar demi menemukan koin keberuntungan. Masih berbicara terkait fenomena koin jagat pemirsa, yang dimana sebuah permainan mencari koin yang saat ini tengah viral. Dosen psikologi UMSIDA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sampaikan gamification atau memodifikasi perilaku menggunakan game di era digitalisasi saat ini. Fenomena semacam ini masih akan terus berlangsung. Merujuk pada self-determination teori, yakni karena faktor intrinsik dan juga ekstrinsik permainan semacam koin jagat ini dilatar belakangi karena motivasi seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Permainan koin jagat saat ini masih menjadi fenomena tersendiri di era teknologi digitalisasi yang semakin masif. Ghazali Rushid Afandi, dosen psikologi UMSIDA, sampaikan, fenomena semacam ini, yakni dengan memodifikasi perilaku menggunakan game, disebutkan akan terus berlangsung di tengah kondisi sosial masyarakat saat ini. Merujuk dari self-determination teori, yakni seorang berperilaku karena ada motivasi. Maka ada dua faktor, yakni intrinsik dan ekstrinsik kenapa seseorang memainkan permainan koin jagat. Ghazali, dosen psikologi UMSIDA, merinci dari faktor intrinsik. Seseorang bermain game koin jagat supaya mendapatkan gift atau reward untuk dirinya sendiri secara instan. Serta faktor lain agar seseorang tersebut semisal influencer tetap mendapatkan pengakuan, diakui di media sosial, dan tidak ketinggalan dari yang lainnya. Fenomena koin jagat ini dilatar belakangi dari beberapa hal, gitu ya. Ada beberapa teori seperti halnya teori tentang self-determination teori yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu dipicu oleh motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik begitu. Nah, motivasi intrinsik itu berkenaan dengan bisa jadi karena memang ada achievement yang akan dicapai oleh orang, ada keinginan yang akan dicapai oleh orang itu. Yang pertama itu. Yang kedua bisa jadi karena memang dia menginginkan pengakuan tertentu. Dengan motivasi intrinsik itu, bagi yang ingin mendapatkan tertentu, keinginan mendapatkan uang tertentu, maka bisa jadi salah satu cara untuk mendapatkan secara instan itu menggunakan permainan koin jagat ini. Sementara faktor ekstrinsik, dosen psikologi UMSIDA ini jabarkan, yakni karena hadiahnya besar, uang yang didapatkan besar ketika seseorang memperoleh koin jagat. Berdampak positif dan negatif, fenomena gamification semacam ini dapat dimaknai positif, bila mana memang pemain koin jagat dapat berperilaku hidup sehat dengan mau bergerak dan tidak hanya diam dalam suatu tempat saja. Namun bisa berubah menjadi negatif bila nantinya dengan game ini terus-menerus dimainkan, pemainnya menjadi kecanduan dan kegiatan-kegiatan produktif yang harusnya bisa dilakukan malah hanya dihabiskan dengan bermain mencari koin jagat semata setiap hari. Dan Komite Digital Jatim meminta agar aparat penegak hukum serta pemerintah menertibkan secara serentak fenomena koin jagat. Meski begitu, munculnya fenomena koin jagat juga akibat masih rendahnya kesadaran digital masyarakat. Fenomena berburu koin jagat di beberapa daerah termasuk Surabaya diakui Komite Digital Jawa Timur cukup meresahkan. Pasalnya aktivitas para pencari koin jagat ini mengganggu ketertiban umum hingga merusak taman kota. Selain itu, aktivitas koin jagat ini juga dinilai Komite Digital sebagai semi kompetisi judi, lantaran mereka berburu koin untuk mendapatkan hadiah tertentu. Suko Widodo menyebut jika pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan tindakan cepat dengan melakukan penertiban serentak tak hanya pemain, namun juga penyelenggara koin jagat. Fenomena koin jagat itu fenomena yang saya meresahkan, terutama berkaitan dengan ketertiban umum. Ambil contoh di Surabaya, Taman Bungkul yang rapi menjadi dedel-duel karena mereka melakukan itu. Memang dalam dalam filsafat itu ada homo homini ludens. Jadi manusia itu makhluk bermain dan koin itu dimanfaatkan
tetapi dimanfaatkan salah. Apalagi ada semi kompetisi judi, tentu saya kira mereka motivasinya kebanyakan lebih banyak pada judinya karena hadiahnya itu sampai 100 juta yang koin emas itu. Karena itu saran saya pertama harus ditertibkan. Dimulai dari mana? Ya serentak, total football istilahnya. Pelaku atau panitia yang menyelenggara harus dipanggil atau di take down untuk menyelesaikan persoalan itu. Kedua, di tataran lapangan harus diberikan edukasi kepada remaja-remaja itu. Sukowidodo menambahkan jika kesadaran digital masyarakat saat ini memang belum bagus, sehingga sangat mudah terlibat dalam berbagai aktivitas merugikan di dunia digital. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan fasilitas agar masyarakat saling berinteraksi bersama, seperti lapangan ataupun taman disertai ragam acara, sehingga masyarakat tidak memanfaatkan interaksi di dunia digital sebagai ajang pelampiasan negatif. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan di segmen selanjutnya, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang.